Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022 dan selama 2022 ini banyak sekali kejadian yang terjadi di Maluku, mulai dari bentrok di Pulau Haruku sampai dengan kebakaran di lorong pabrik tahu Kota Ambon. Nah, rangkaian peristiwa yang terjadi selama 2022 akan kami bahas dalam Kaleidoskop 2022 bersama saya Mesya Marsabesi dan rekan saya Salma Pikalohata. Iya, Tribuners, kami sudah merangkum kejadian selama tahun 2022 ini. Ada apa saja, Mesya? Oke, yang pertama ada viral warung Padang di Ambon sediakan lauk basi, telur dipenuhi belatung. Oke, di sini beredar sebuah video yang memperlihatkan hidangan nasi Padang dipenuhi belatung pada Jumat 21 Januari 2022 lalu dan video tersebut diunggah oleh akun TikTok atas nama @piusfenanlampir15. Nah, dalam video berdurasi 25 detik itu, Tribuners, tampak hidangan sepiring nasi Padang lengkap dengan telur bulat dan perkedel yang tengah digerogoti belatung. Nah, dan pengunggah nasi Padang belatung ini mengaku sempat disogok oleh pemilik warung. Tapi hal ini dibantah oleh pemilik warung yang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyediakan nasi Padang belatung. Tapi hal ini juga karena video ini viral juga membuat warung nasi Padang ini langsung sunyi. Apalagi juga setelah kejadian ini ada juga beberapa warung makan nasi Padang yang juga ditemukan ada hal belatung. yang sama ya. Untuk warung nasi Padang yang ditemukan kejadian ini tuh biasanya kayak misalkan masaknya itu 10 karung beras per hari, namun saat video itu viral akhirnya mereka membatasi untuk memasak nasi seperti itu ya, jadi dari 10 karung jadi 5 karung aja kayak gitu. Ya, karena memang orang-orang juga mau makan nasi Padang pun sudah merasa jijik. Nah, kalau Misha sendiri nih gimana nih? Saya juga sama sih sebenarnya, hobi nasi Padang, tapi dari kejadian itu akhirnya juga ikut jijik dan tidak tertarik lagi untuk makan nasi Padang sampai sekarang sih. Karena emang Mesya ini termasuk orang yang sangat sering makan nasi Padang di kantor. Nah, dan jangankan nasi Padang, bahkan untuk makan mie sekalipun tuh kita sudah merasa jijik karena ini belatung ya, apalagi awal-awal Sekarang tahun udah tobat kemarin. ya kayak gitu. Okay. Nah, ini Tribuners, berikut ini cuplikannya. Viral nasi Padang belatung di Ambon, pembeli akui sempat akan disogok Rp50.000. Pengunggah video nasi Padang yang dipenuhi belatung di kawasan Poka Ambon, @piusfenanlampir15 mengakui sempat akan disogok pemilik warung saat akan merekam hidangannya. Hal itu dikatakan melalui kolom komentar pada akun Instagram tribunambon.com pada Sabtu 22 Januari pagi. Kepada akun Instagram @warungnetizen_, ia mengatakan meski sempat akan disogok dengan selembar uang senilai Rp50.000 dan digratiskan makanannya. Namun ia dan temannya menolak tawaran tersebut. Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan hidangan nasi Padang dipenuhi belatung viral di sosial media Jumat 21 Januari. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @piusfenanlampir15 Kamis 20 Januari malam. Dalam video berdurasi 25 detik tersebut tampak hidangan sepiring nasi Padang lengkap dengan lauk telur bulat dan perkedel yang tengah digerogoti belatung. Bulatnya bang, bungal, tingkahnya begini. Abang, saya jual barang nih. Ya kalau saya jual nih. Tingkahnya begini. Terima kasih sudah nonton. Tingkahnya begini. Abang, saya jual barang nih. Ya kalau saya jual nih. Tingkahnya begini. Baik, Tribuners, selain berita viral nasi Padang belatung di Ambon, ada di awal Januari 2022 juga ada terjadi peristiwa yang sangat menyayat hati ya. Ini berkaitan dengan bentrok antara bersaudara kita yang ada di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Iya, nah Tribuners, bentrokan antar warga yang terjadi antar warga Desa Kariu dan Desa Ori ini terjadi pada Rabu 26 Januari 2022. Akibat bentrok ini 2 orang dilaporkan meninggal dunia, Ya. kemudian 211 rumah warga dinyatakan rusak, ada juga 42 kendaraan rusak, bahkan ada ribuan lebih masyarakat Kariu yang terpaksa mengungsi di negeri tetangganya di Aboru. Ya, dan saat ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga sudah melakukan upaya untuk pemulangan pengungsi ya, namun sempat ditolak oleh warga Pelau. Ya, Di sana. dan memang sampai sekarang memang belum ada karena memang ini sebenarnya bukan hanya karena dari kesalahan antar warga, tapi juga karena memang pemerintah yang menjanjikan untuk mengganti rugi, mulai dari lahan, lahan, kemudian juga ada menyelesaikan persoalan tapal batas ini. ya, ini juga belum diselesaikan pemerintah. Pemerintah terlihat cuman acuh seperti memberikan janji-janji saja, tapi belum juga ada realisasinya. Padahal ini sudah di penghujung tahun 2022. Ya, dan dari para pengungsi ada beberapa yang sudah pulang ya. Mereka saat ini tinggal di gereja Ebenezer di Kariu. Oke, dan sebelumnya Tribuners, ini bentrok yang terjadi antara warga Kariu dan warga Ori ini bukan karena masalah agama, tapi ini murni karena masalah tapal batas wilayah antar kedua desa. Untuk itu kepada warga ya yang sampai sekarang juga masih belum bisa menerima kedatangan warga Kariu, semoga jangan terprovokasi lagi dengan berita-berita yang beredar agar kita warga Kariu juga bisa kembali, semuanya bisa kembali pulang ke Dan desanya berdamai dan ya, juga seperti berdamai. sedia kala. Oke. Oke, selanjutnya nih ada di Kabupaten Buru ya kejadiannya pada ini sudah masih di bulan Masih Januari ya. akhir Januari 2022 ya. Ini ada penambang emas di Gunung Botak tewas ditembak oknum Brimob Polda Maluku. Nah, ini penambang emas di Gunung Botak Pulau Buru Maluku Tengah ini diduga tewas karena ditembak oknum Brimob Polda Maluku pada Sabtu 29 Januari 2022 sore. Yakni Brigpol AB dari Kompi 3A Pelopor 6 Lea Tribuners. Menurut kesaksian mata Wide Nurlatu, penembakan terjadi setelah sebelumnya terjadi adu mulut antar penambang dengan pelaku. Nah, Tribuners, untuk kejadian pembunuhan ini juga terjadi di lokasi yang berbeda. Ya, ada dari Kabupaten Maluku Tengah. Ya, tapi sebelumnya Tribuners kita lihat dulu cuplikan video penembakan warga oleh oknum anggota polisi ini. Oke. Kalian dengar dulu, dengar semua dan berdua bilang, hei, saya jangan apa? Apa? Woi. Tidak kasar. Boleh, hindari. Makanya jangan bertindak kasar. Jangan bertindak kasar. Woi, ada video lihat, video. Video lihat. Video lengkap. Baik, teras. Saya bilang dong lapas barang lagi. Orang masih dari tadi saya bikin kayak usia tunggu botak. Sini ada mengaku bahwa ini kenapa dia usia dari lama sudah cara berbalik. Cara berbalik. Saya maaf. Sekarang saya maaf. Bukannya Honda yang ini kamu? Lah dia marah orang. Beta menuntut. Lah sudah saya bicara di bawah toh. Beta mau dapat ton. Saya ada cadang. Beta buat telepon. Saya dengan tidak kasar. Makanya dia bertindak kasar. Ada video lihat. Video lihat. Video lengkap.
Baik, terima kasih. Selain kejadian di Kabupaten Buru, ada juga kejadian pembunuhan yang terjadi di lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Maluku Tengah. Ini di sesosok mayat perempuan ditemukan membusuk di selokan Bundaran Masohi. Nah, ini sesosok mayat perempuan ditemukan dalam keadaan sudah mengeluarkan bau busuk di dalam selokan di kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah pada Rabu 9 Maret 2022 sore. Ini berdasarkan pantauan tribunambon.com, mayat itu digotong sejumlah anggota Polres Maluku Tengah dari dalam selokan berukuran lebar sekitar 1 meter persegi tepat di samping kiri penginapan Samudra sekitar pos Kota Masohi. Nah, kemudian mayat tanpa identitas di Kota Masohi ini, kemudian pembunuh yang membunuh mayat tersebut akhirnya sudah ditangkap oleh aparat kepolisian, di mana keduanya adalah RS berusia 22 tahun dan IPT berusia 34 tahun yang merupakan warga Desa Haya, Kecamatan Tehoro. Saat ini keduanya sudah ditahan ya. Ya. Dan keduanya ini memang merupakan sopir angkot dan kasus ini sempat menghebohkan Kota Masohi pada Januari lalu. Karena anak itu masih SMA berusia 16 tahun. Dia baru SMA kan? Yeah. Dan dia bersatu ceritanya kabur dari rumah dan tiba-tiba lalu ditemukan meninggal di hotel. Dan ini tentu juga sangat menjadi perhatian publik, apalagi mayatnya itu ditemukan di gorong-gorong. Dokter visum mayat perempuan yang ditemukan dalam selokan Bundaran Kota Masohi. Hari ini Kamis 10 Maret 2022, tim dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi visum mayat perempuan yang ditemukan membusuk di selokan kawasan Bundaran, pos Kota Masohi, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Rabu 9 Maret 2022 sore. Demikian disampaikan dokter ahli bedah forensik RSUD Masohi, Arkipus Pamuto kepada wartawan di Masohi Kamis 10 Maret 2022. Dijelaskan sesuai kewenangan, hanya dilakukan visum dan baru dilanjutkan dengan otopsi setelah mendapatkan persetujuan keluarga dan atau permintaan polisi. Sementara hasil visum baru dikeluarkan setelah 1 hingga 2 hari setelah pemeriksaan. Diberitakan sesosok mayat perempuan ditemukan dalam keadaan sudah mengeluarkan bau busuk di dalam selokan di kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah, Rabu 9 Maret 2022 sore. Hari ini ya. Ini atas periksa luar saja. Oh, periksa luar. Ini atas permintaan polisi ya? Iya. Untuk otopsi belum. Kapan dihubungi polisi, Pak? Waktu pas ketemu di tempat. Oh, waktu pas langsung dihubungi sudah itu, Pak. Itu sudah langsung koordinasi sudah. Berapa orang yang nanti mendampingi dokter dalam? Ya paling 2 orang. 2 orang. Perawat membantu, Pak ya. Jadi hanya pemeriksaan luar saja, Pak. Terima kasih. Ya, Tribuners, itu tadi cuplikan video pembunuhan siswa di Masohi. Kami tentu turut prihatin dengan kejadian ini membuktikan bahwa banyak sekali kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih terjadi. Nah, dari berita soal pelecehan seksual, kekerasan seksual ini, di tahun 2022 ini juga terjadi pemukulan oleh keluarga dosen. Ini ada mahasiswa Yayan Ambon yang dipukul oleh keluarga dosen buntut berita pelecehan seksual. Ya, 2 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon dipukul 3 orang yang diketahui adalah keluarga ketua jurusan Sosiologi Agama di Fakultas Usuluddin dan Dakwah Yayan Ambon. Kedua korban ini adalah merupakan 2 wartawan kampus di Yayan Ambon. Mereka dipukul setelah majalah Yayan Ambon yang memuat terkait dengan kasus pelecehan seksual di Yayan Ambon ini diterbitkan. Nah, Tribuners, dalam majalah itu disebutkan tercatat ada 32 orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual di lingkungan kampus Yayan Ambon.
7 diantaranya ada korban laki-laki dan sisanya adalah korban perempuan. Dan rata-rata yang paling banyak menjadi pelaku di dalam kasus pelecehan seksual ini adalah dosen di kampus UIN Ambon. Karena tidak terima, karena ketua jurusan sosiologi juga termasuk salah satu pelaku yang disebutkan di dalam majalah, sehingga mereka tidak terima dan keluarganya datang untuk memukul kedua wartawan. Nah, kasus ini pun juga berlanjut panjang karena sampai dibawa ke pengadilan. Nah, yang paling keliru di sini adalah justru kampus tidak mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang ada. Mereka justru mempolisikan mahasiswa-mahasiswanya yang mencoba membuka kebenaran bahwa di kampus UIN Ambon, kampus yang notabene-nya adalah kampus Islam, ada pelecehan seksual tapi justru dipolisikan. Dan bahkan ya LPM Lintas juga dibredel ya saat itu. Ya. Dan kemudian dari anggota LPM Lintas melakukan gugatan ke PT UN, namun gugatan itu ditolak dan sekarang sementara berproses di kasasi. Nah, alasannya itu pertama karena memang mereka menyebut kalau beritanya adalah hoax. Iya. Padahal memang faktanya semuanya ada, untuk wawancara dengan korban-korban semuanya lengkap. Dan bahkan ya Mesya ya, kejadian itu bukan terjadi pada tahun 2020 saja. Sebelumnya di tahun 2016 itu LPM Lintas juga pernah menerbitkan koran itu di 1 halaman saja terkait juga pemberitaan pelecehan seksual, dan responnya juga sama dari kampus, yaitu mereka justru memberedel kampus, bukan mengusut pelecehan seksual di kampus. Oke. Ini memang sangat memprihatinkan, padahal harusnya lembaga besar di kampus yang harus melindungi mahasiswanya, tapi malah dilapor. Ya. Oke. Oke, Tribuners, dan selanjutnya kita masuk ke pemberitaan di bulan April 2022. Ini ada karyawan Alfamidi dianiaya polisi, sempat dituduh pencuri saat kejadian warga hanya melihat. Nah, ini seorang karyawan Alfamidi di Ambon dianiaya seorang oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada 17 April 2022 malam yang membuat Daud Manusama mengalami bengkak di dahinya. Daud Manusama ini adalah karyawan Alfamidi sendiri. Nah, Manusama mengaku sebelum dianiaya dia sempat dituduh sebagai pencuri, Tribuners. Dan Daud kemudian menceritakan semula Keliombar menggedor-gedor pintu toko, ia langsung membukakan pintu tersebut, lalu dia berjalan ke arah parkiran dan memberikan belanjaannya yang tertinggal sebelumnya. Nah, saat itu langsung Keliombar memukul Manusama di lokasi kejadian di gerai Alfamidi. Ya. Seperti itu. Jadi memang Thomas Keliombar ini adalah polisi, ya, oknum polisi yang memang juga seorang petinju, dan ini bukan kali pertama saja dia memukul orang, sudah beberapa kali ya. Ada banyak sekali dia memukul orang, dan bahkan setiap kali ada kasus itu hanya sampai di teguran saja, tidak sampai sampai PTDH, karena memang dia bukan sebagai polisi dia yang harusnya mengayomi masyarakat, justru malah dia yang memukul masyarakat. Tapi setelah kejadian ini itu Thomas Keliombar langsung disidang kode etik dan sudah dipecat. Dan sekarang statusnya sudah bukan polisi lagi ya, sudah dipecat. Tapi kemarin dia masih aktif ya ternyata, masih aktif jadi juri di Popmal. Kalau nggak salah Popmal untuk cabur tinju. Kalau menurut Misha nih gimana nih? Apakah dia cocok memang meskipun kemampuan tinjunya, tapi apakah dia cocok? Tapi susah juga ya karena dia kan seorang atlet tinju juga nih. Tapi memang lebih baik dia jadi juri, dia yang menilai atau melatih atlet supaya menghasilkan atlet yang bagus, yang mengharumkan kota Ambon, daripada harus pukul warga ya. Tapi semoga Pemkot Ambon juga kalau sudah ada atlet, semoga jangan sampai kejadian yang kayak kemarin yang kita tahu ya. Perjuangan atlet tidak dihargai. Terlambat bayar bonus dan lain sebagainya itu. Kemudian bikin para atlet akhirnya down karena merasa tidak diapresiasi oleh pemerintah. Kok kita jadi Popmal ya, atlet-atlet. Ya, begitu Tribuners, dan ini berikut cuplikan videonya. Pengakuan Manusama yang dianiaya polisi sempat dituduh pencuri saat kejadian warga hanya melihat. Seorang karyawan Alfamidi di Ambon dianiaya seorang oknum polisi. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 17 April 2022 malam tersebut membuat Daud Manusama mengalami bengkak di dahinya. Manusama mengaku sebelum dianiaya dia sempat dituduh sebagai pencuri. Daud menceritakan semula Keliombar menggedor-gedor pintu toko. Ia langsung membukakan pintu tersebut.
Dia lalu berjalan ke arah parkiran dan memberikan belanjaannya yang tertinggal sebelumnya. Saat itu juga Kleombar mencecar Daud dengan kata-kata yang tak pantas hingga meneriaknya sebagai pencuri di depan umum. Setelah diteriaki pencuri, Daud langsung mendapat 2 kali bogem tinju dari Kleombar serta 1 kali tamparan di pipi kiri. Warga yang menyaksikan pun tak bisa berbuat banyak untuk melerai keduanya. Bahkan menurut pengakuan Daud, Kleombar pun dengan angkuhnya memaki-maki warga yang lewat dan menyaksikan insiden tersebut. Diketahui Manusama dianiaya tepat sesaat setelah meninggalkan gerai usai bekerja. Peristiwa itu terjadi di parkiran Alfamidi kawasan Perigi 5, Kota Ambon, Minggu 17 April 2022 malam. Aksi pemukulan itu juga terekam CCTV. Waktu itu berapa kali pemukulan? 1 kali? 2 kali itu di daerah mana? Di dekat Kening dengan di situ. Oke, lalu waktu itu warga bagaimana kakak? Warga itu tidak bisa apa-apa karena warga Taunya mungkin polisi. udah kenal beliau, akhirnya beliau maki buat orang-orang yang ada nonton hari itu. Oh, dia maki orang-orang juga. Iya. Terus sudah bikin laporan? Udah ada bikin laporan. Hari apa itu laporannya? Hari Minggu ya? Hari Minggu saya buat laporan. Kemarin udah selesaikan. Tapi beliaunya tuh ditelepon tapi nggak datang-datang. Ditelepon tapi nggak datang-datang. Cuman nggak datang. dari pihak kepolisian juga sudah konfirmasi Sudah kalau beliau polisi. Iya. Yang sudah. bersangkutan itu polisi. Sudah konfirmasi sama saya. Kakak katanya waktu laporan itu kakak Ya, masih di bulan April Tribunas. Pada akhir bulan April kemarin itu masyarakat Negeri Tulehu memblokade jalan menuju ke Pelabuhan Tulehu karena mereka menolak terhadap kebijakan dari mantan Bupati Maluku Tengah maksud saya, yakni Tuasikal Abua yang pada saat itu juga ikut campur dalam penetapan raja. Nah, karenanya pada saat itu warga Tulehu sudah melakukan pemilihan, sudah ada raja yang ditetapkan, tapi justru malah pada saat untuk pelantikan nama orang lain yang ada di dalam kertas, yang ada dalam SK. Karena hal ini makanya masyarakat Negeri Tulehu pun memblokade jalan. Nah, karena ada kejadian blokade jalan ini, karena memang ini adalah akses satu-satunya jalan menuju ke Tulehu sehingga kemacetan panjang terjadi. Itu mulai terjadi dari pukul 8 sampai dengan pukul 1 siang. Dan pada saat itu masih bulan puasa. Saat itu juga kami di lapangan dan memang benar-benar sangat ramai, sangat macet sekali. Banyak keluhan dari warga, tapi pada saat itu masyarakat juga tidak mau mengalah. Mereka pada saat itu mau mengalah jika memang ada respon dari bupati yang mau membatalkan pelantikan raja yang sudah ditetapkan itu. Kalau itu juga nggak salah kejadiannya itu pada saat mau 27 likur ya. Jadi warga di Pulau Haruku lagi mau pulang untuk ziarah kubur dan lain sebagainya. Akhirnya kemacetan panjang itu mereka juga terdampak dari kemacetan itu. Akhirnya terlambat pulang kampung untuk ziarah kubur dan lain sebagainya. Dan memang pada saat itu beruntung ada jalan alternatif alternatif. Tapi sayangnya tidak bisa semua kendaraan yang lewat, cuma bisa motor-motor saja yang lewat dan cuma bisa mobil yang besar sekali yang bawa banyak muatan yang harusnya naik feri itu tidak ada sama sekali yang bisa lewat. Ini memang sangat disayangkan sekali. Semoga ya kedepannya kalaupun memang masyarakat mau menyatakan pendapatnya, mau mau menyampaikan pendapatnya ke pemerintah, semoga bisa dengan cara yang lebih bijak agar tidak menyusahkan masyarakat lain sih menurut kita. Saat ini ada konsentrasi massa di depan kantor camat Negeri Tulehu, kantor camat Salahutu. Mereka menuntut Bupati Maluku Tengah untuk segera membatalkan proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan melalui demokrasi yang dianggap menciderai tatanan adat yang sudah berjalan di Negeri Tulehu kurang lebih ratusan tahun.
dari bulan Mei 2022 ada kabar mengejutkan, yaitu KPK tetapkan Richard Lomenapesi jadi tersangka dan dicekal ke luar negeri. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI akui mencekal 3 tersangka kasus dugaan suap pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020. Salah satu dari ketiganya yaitu Wali Kota Ambon Richard Lomenapesi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Ambon ya. Dan PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan telah meminta pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melarang 3 oknum tersebut. Nah, dan berikutnya setelah kejadian itu KPK kemudian menggeledah kantor Wali Kota Ambon dan di sini mereka menggeledah kantor Wali Kota Ambon itu pada Selasa 17 Mei 2022. Ya. Dan Tribuners, penetapan Richard Lomenapesi Wali Kota Ambon sebagai tersangka kasus suap ini cukup menghebohkan publik. Pada saat itu ada masyarakat yang pro, ada masyarakat yang kontra, ada masyarakat yang sangat setuju dengan langkah KPK yang menangkap Richard Lomenapesi, ada juga masyarakat yang justru bertanya-tanya, mana mungkin seorang wali kota yang sudah menjabat selama 2 periode bisa menerima suap dan ditangkap KPK itu pada saat sebulan sebelum masa jabatannya berakhir. Ya, merupakan mitra dari pemerintah Kota Ambon saat itu mereka memberikan semangat Wali Kota Ambon untuk menjalankan proses hukum yang sementara dijalankan saat ini. Ya, tapi Tribuners, pada saat ada yang pro dengan yang kontra dengan ditetapkannya Richard Lomenapesi sebagai tersangka ini, ada fakta yang sangat mengejutkan dan tentu juga membuat kita mengatakan pantas saja, karena kekayaan Richard Lomenapesi dari tahun 2011 ke 2022 itu meningkat sebanyak 9,2 miliar. Ini selama 2 periode dia menjabat sebagai wali kota. Nah, dan Tribunal sampai dengan hari ini kasus Richard Lomenapesi masih bergulir di Pengadilan Negeri Ambon, masih ditangani oleh jaksa KPK, masih dalam pemeriksaan saksi-saksi, dan kalau ini sidangnya mulai berlangsung pada tanggal 29 September. Nah, untuk orang yang menyuapnya yaitu orang dari Alfa Midi namanya Amri sudah divonis 2 tahun penjara, sementara Richard Lomenapesi masih menunggu vonis hukuman padanya. Dan bahkan kasus ini ternyata ada juga menyeret nama beberapa pejabat ya. Itu seperti ada Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Suta, ada juga siapa lagi? Ada juga Kepala Dinas Fahmi Salatolohi. Ya, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Fahmi Salatolohi di situ. Nama mereka juga ada banyak, tapi memang sampai saat ini baru 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini salah satunya juga Wali Kota Richard Lomenapesi. Nah, kalau di dalam dakwaan pada sidang awalnya itu bahwa disebutkan Richard ini menerima suap untuk pembangunan 20 gerai Alfa Midi senilai 11,2 miliar. Itu jumlah yang cukup fantastis, namun tentu sangat disayangkan kami warga Kota Ambon. Karena kenapa Pak Wali yang dikenal sangat humble, sangat dekat dengan masyarakat, tiba-tiba terciduk dengan masalah korupsi. Saat proses penggeledahan itu di ruang dinas BRKP juga mereka sempat membakar dokumen ya. Oh iya, betul-betul. Diketahui itu dokumen apa, tapi warga Kota Ambon publik juga bertanya-tanya kenapa pada saat dokumen itu dibakar pada saat penggeledahan, dan dokumen itu dibakar di dalam WC. Ya, seperti itu. Oke. Dan ada banyak yang terlibat seperti yang sudah kami sebutkan di awal. Tentu kami menunggu semoga KPK juga ada menangkap orang-orang yang lainnya. Usut tuntas untuk kasus penerima suap ini ya. Betul sekali. Dan bahkan sebenarnya Richard Lomenapesi ini bukan jadi tersangka kasus suap saja, tapi juga tersangka kasus korupsi. Oke. Ya, jadi begitu ya Tribuners, dan memang kalau mau dibilang selain kasus wali kota ini sepanjang tahun 2022 ini juga selain wali kota Ambon juga ada mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sulisa, yang juga terciduk jadi tersangka korupsi dan sekarang dia sudah divonis penjara. Jadi ada
2 kepala daerah sekaligus di Maluku yang ditangkap karena kasus korupsi tahun ini. Semoga ke depan 2023 sudah mau 2024 tidak ada lagi kepala-kepala daerah kita, pimpinan kita yang korupsi. Supaya Ambon bisa jadi lebih baik, juga Maluku bisa jadi lebih bagus. Iya, Tribuners. Nah, itu yang terjadi di bulan Mei ya, Tribuners. Selanjutnya ada apa lagi di bulan Juni, Mesya? Di bulan Juni ini ada seorang pemuda masohi tega membakar orang dengan gangguan jiwa. Ini karena persoalan sepele. Nah, pelaku pembakar orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Masohi, Maluku Tengah ini bernama Mahmud Repla. Dan dia sudah dibekuk oleh polisi pada Senin 30 Juni 2022. Nah, Repla ini ditangkap tidak berapa lama setelah aksinya dilaporkan keluarga korban ODGJ ini. Nah, kejadiannya itu terjadi sekitar pukul 8:30 pagi dan kejadiannya ini lantaran korban dituduh mengambil HP milik pelaku. Dan untuk ODGJ ini juga cukup terkenal sih sebenarnya di Kota Masohi. Biasanya nongkrong di pasar Binaya di Masohi. Nah, ini karena dia dituduh mengambil HP milik pelaku dan kemudian pelaku tega membakar hidup-hidup ya. Memang sangat disayangkan sekali. Tentu di mana sih rasa kemanusiaan orang-orang gitu kan, padahal meskipun ya dia ini ODGJ tapi bukan berarti dia ini bukan manusia. Karena saat dirawat di rumah sakit itu ODGJ ini langsung meninggal dunia ya. Iya, betul. Dia memang pada saat itu sempat juga ada pengumpulan donasi untuk operasinya, tapi sayang sekali nyawanya tidak tertolong. Banyak sekali pihak-pihak yang juga turut merasa duka cita yang mendalam atas peristiwa ini, Tribuners. Ya, dan berikut ini cuplikannya, Tribuners. Ya, itu tadi cuplikan kejadian pembakaran orang dengan gangguan jiwa di Kota Masohi. Semoga almarhum bisa tenang di alam sana. Dan Tribuners, di bulan Juni ini masih ada satu lagi berita menarik. Bukan menarik sih, ini terkait dengan 2 kelompok mahasiswa di Universitas Pattimura Ambon yang ricuh. Nah, ini 2 kelompok pemuda di Universitas Pattimura ricuh pada Kamis 16 Juni 2022 siang. Nah, bentrokan ini melibatkan mahasiswa Teknik Unpati dan mahasiswa Penjas FKIP. Nah, kedua kelompok mahasiswa ini saling melempar batu satu sama lain dan ada bentrok kecil sampai sempat terjadi di pukul 10 pagi, namun sempat terhenti pada pukul 12 siang, Tribuners. Dan kemudian di pukul 1 siang jumlah kedua kelompok mahasiswa semakin bertambah. Ini kondisi di kampus Unpati waktu itu semakin memanas nih karena massa juga semakin bertambah antara
mahasiswa dari Teknik Unpati dan juga FKIP ini. Nah, dalam kejadian itu juga terdapat batu-batu yang dikumpulkan pada setiap tembok kampus. Jadi mereka saling lempar nih antara kedua mahasiswa ini. Bahkan sampai membuat aparat keamanan pun kewalahan. Ya, sempat saat itu juga gas air mata juga sempat ditembakkan. Oke, ya. Dan berikut cuplikannya. Dua kelompok mahasiswa di Universitas Patimura Ambon ricu adu jotos hingga lempar batu. Dua kelompok mahasiswa di Universitas Patimura Ambon ricu Kamis 16 Juni 2022 siang. Bentrokan tersebut melibatkan mahasiswa Teknik Unpati dan mahasiswa Penjas FKIP. Kedua kelompok mahasiswa tersebut saling melempar batu satu sama lain. Bentrok kecil sempat terjadi pada pukul 10 pagi hari, namun sempat terhenti pada pukul 12 siang hari. Selanjutnya pada pukul 1 siang jumlah kedua kelompok mahasiswa tersebut semakin bertambah. Terdapat batu-batu yang dikumpulkan pada setiap sudut tembok kampus. Beberapa mahasiswa pun tampak terkena lemparan batu hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dosen dari kedua kelompok mahasiswa Universitas Patimura Ambon yang terlibat bentrok turut turun untuk menghalau massa. Namun upaya para dosen tampaknya sia-sia. Baik kelompok mahasiswa Fakultas Teknik maupun FKIP tak indahkan seruan para dosen. Kericuan ini terjadi di dekat Fakultas Ekonomi, aksi saling lempar batu tak terelakkan. Bahkan sejumlah mahasiswa tampak saling adu jotos. Ya, Tribuners, ini kita pembahasannya sudah sampai di pertengahan tahun tadi di bulan Juni ya, Miss ya. Dan memang kebanyakan beritanya kok mewek-mewek dari awal, dan memang kayak seperti tahun 2022 ini penuh dengan kepedihan. Belum ada kegembiraan dari tadi yang memang kita berdua sampaikan. Kita belum ada berita-berita yang gembira-gembira kayak gitu ya. Ya sih, semoga setelah ini ada berita gembira ya, Misha ya. Nah, tapi selanjutnya Tribuners justru bukan berita gembira lagi, ini sudah masuk di bulan Juli. Ada terungkap lagi kasus ayah di Ambon yang tega meruda paksa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Anaknya ini masih duduk di bangku SD, masih kelas 4 SD, itu bisa berarti usianya baru sekitar 8 sampai dengan 9 tahun, tapi dia harus menjadi korban kebiadaban ayahnya sendiri yang justru harus menjadi orang yang pertama yang melindungi dia, tapi ini malah sebaiknya. Kasus ini terbongkar setelah pelaku melaporkan pelaku lainnya ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Jadi pada saat itu anaknya ini sudah diruda paksa oleh ayahnya, kemudian juga ada lagi pemuda lainnya yang melakukan tindakan tersebut ke anaknya. Justru bapaknya ini melaporkan, bapaknya yang pertama melaporkan ke polisi, tapi setelah diusut punya usut ternyata ayahnya ini juga jadi akhirnya terungkap pelaku. Ya dari kejadian itu. Dan memang untuk kasus ruda paksa di Kota Ambon ini memang sudah banyak, dari tahun 2022 ini sudah sangat marak sekali. ya. Ya. Sepanjang bulan Juli itu memang bukan hanya kasus ini saja, ada sekitar 4-5 kasus yang terungkap. Salah satunya juga ada yang seorang kakek yang perkosa. Iya, yang meruda paksa, ada anaknya, 5 anaknya dan juga 2 cucunya. Itu memang benar-benar sangat miris sekali, seorang ayah yang harusnya melindungi anak-anak perempuannya, tapi ini justru apa terjadi sebaliknya. Dan memang dari para korban ruda paksa yang dilakukan oleh kakek itu, mereka akhirnya sudah difasilitasi, diberikan bantuan rumah dari pemerintah pusat ya. Mereka saat ini tinggal di kawasan perumahan di Kayu Tiga. Apa sih di Polda Maluku ke atas itu?
Ada makhluk yang ya pokoknya di situ. Ya. Tapi memang intinya kenapa korban-korban ini tinggal di rumah aman supaya karena pelakunya orang di dalam rumah mereka sendiri. Jadi Iya. memang tentu mereka trauma, jadi mereka harus tinggal di rumah sendiri yang sudah disediakan. Tapi memang rumah aman yang disediakan Pemkot Ambon ini juga belum permanen ya, masih sementara tinggal di kantor milik Polda Maluku. Ya. Iya. Nah, dan Tribuners, dan ternyata memang untuk kasus kekerasan terhadap anak di Ambon ini meningkat selama tahun 2022. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat tercatat ada 39 kasus kekerasan terhadap anak. Miris sekali ini. Miris, dan totalnya itu ada 24 kasus pemerkosaan terhadap anak dan 15 sisanya adalah pencabulan. Dan ini dari DPRD sendiri juga sudah mendorong untuk membuat rumah singgah untuk para korban pelecehan seksual ini dari perempuan ya. Namun dari Dinas Sosial sendiri mengatakan bahwa mereka keterbatasan anggaran untuk membuat rumah singgah bagi para korban pelecehan seksual, kekerasan seksual ini. Ya. Dan miris sekali dari kasus 39 kasus ini paling banyak pelakunya adalah keluarga, orang terdekat dari dari korban ayah sendiri, kandung, ayah tiri, ada juga kakek, ada juga sepupu, paman. Itu sangat miris sekali. Rumah yang harusnya jadi tempat berlindung dari semua kejahatan yang ada di luar, justru menjadi korban di dalamnya. Jadi memang harusnya untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bukan jadi perhatian orang tua dan juga sekolah saja, tapi ini juga harus menjadi perhatian kita semua, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga kita bersama. Mari kita berpegangan tangan agar tidak ada lagi korban-korban semoga tidak berikutnya. ada lagi korban-korban kekerasan seksual. Oke, Tribuners, selanjutnya masih dari bulan Juli. Nah, ini terkait dengan cuaca ya, hujan lebat di Ambon, sejumlah wilayah alami bencana banjir, longsor, hingga pohon tumbang. Nah, hujan lebat yang melanda kota Ambon ini pada Senin 4 Juli 2022 malam hingga Selasa 5 Juli 2022 pagi kembali mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Ini Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon, Demi Pais, melaporkan banjir terjadi di Desa Nania, RT 006 RW 001 akibat sedimentasi Sungai Waisalak yang merendam 6 rumah. Nah, selain itu ada beberapa titik-titik genangan lainnya di sejumlah kawasan di jalan umum ya, seperti di Desa Waiheru, kemudian di Desa Hunut KTKT, Negeri Halong, Air Besar, Paso, dan depan Mall ACC. Kemudian selain bencana banjir dan tanah longsor ini, terjadi pula talut patah dan bencana pohon tumbang di kawasan Desa Poka, Unpati, dan Paso Air Besar. Nah, biasanya kalau untuk cuaca seperti ini, cuaca buruk seperti ini, musim penghujan di kawasan Batu Merah juga menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Bahkan satu tahun itu bisa 2 kali ya mereka terkena banjir. Oke, cuplikannya. Hujan lebat di Ambon, sejumlah wilayah alami bencana banjir, longsor, hingga pohon tumbang. Banjir semakin besar. Hujan lebat yang melanda kota Ambon sejak Senin 4 Juli 2022 malam hingga Selasa 5 Juli 2022 pagi kembali mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ambon, Demi Pais, melaporkan banjir terjadi di Desa Nania RT 006 RW 001 akibat sedimentasi Sungai Waisalak yang merendam 6 rumah. Sedangkan longsor di Kelurahan Amantelu RT 003 RW 03 Batu menimpa rumah warga sehingga dinding dapur rusak, yang terdampak 3 kepala keluarga. Selain itu, titik genangan air juga terjadi pada sejumlah kawasan dan jalan umum, antara lain Desa Waiheru, Pasar Cokro, Desa Hunut, Dusun KTKT, Negeri Halong, Air Besar, Paso, depan Mall ACC.
Selain bencana banjir dan tanah longsor, terjadi pula talut patah dan bencana pohon tumbang di Desa Poka, Unpati, dan Paso Air Besar. Dengan intensitas hujan yang terjadi saat ini, Kalak berharap masyarakat yang bermukim di daerah-daerah pinggiran sungai agar meningkatkan kewaspadaan karena berdasarkan pantauan CCTV, debit air telah meluap. Sabar. Di barang-barang masih banyak di jalan. Ini lah. Oke. Better mau kirim ini barang. Ya, Tribuners, jadi memang bencana karena hujan lebat di Ambon itu bukan hanya terjadi saja di kota Ambon, tapi juga terjadi di Seram bagian barat, di Maluku Tengah juga ada, di Haruku Tual itu juga terjadi, mulai dari tanah longsor, bahkan juga ada yang memakan korban jiwa di Seram bagian barat, kemudian juga ada air rob yang terjadi di Seram bagian barat juga banyak sekali. Dan juga untuk masyarakat Maluku, ini sudah ada peringatan dari BMKG untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi hingga awal tahun baru tanggal 2 Januari 2023 karena diperkirakan akan terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Jadi masyarakat memang harus berhati-hati, jangan anggap enteng. Antisipasi pohon tumbang dan lain sebagainya. Ya. Nah, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Buru, tepatnya di Tambang Emas Gunung Botak. Pada bulan Agustus 2022 kemarin, aparat kepolisian kembali membongkar ratusan bak rendaman di kawasan Gunung Botak dengan alat berat yang dikerahkan untuk membongkar bak rendaman. Ada ratusan bak rendaman yang dibongkar di Sungai Anahoni. Dan sebelum ini dilakukan, seluruh penambang disuruh untuk meninggalkan area Gunung Botak. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kok setelah pada saat dilakukan pembongkaran rak rendaman ini justru pemiliknya disuruh pergi? Kenapa tidak ditahan lalu ditanyai lalu kenapa ini yang masih legal lalu non legal tapi tidak ditahan? Itu yang jadi pertanyaan, dan memang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau memang Gunung Botak ini ada banyak sekali bos-bos besar kepentingan di situ ya. Iya. Jadi memang hampir setiap bulan itu pasti selalu ada penindakan, pasti selalu ada razia. Aksi ini juga sudah sering kali dilakukan ya, tapi sama saja mereka lagi-lagi para penambang ini tetap kembali lagi ke Gunung Botak melakukan aksi mereka lagi. Oke. Dan ini berikut cuplikan videonya, Tribuners. Bak rendaman di Sungai Anahoni Gunung Botak dibongkar. Bak rendaman di Sungai Anahoni Gunung Botak dibongkar. Ratusan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP akhirnya menertibkan aktivitas penambangan ilegal di Kali Anahoni, kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, Selasa 9 Agustus 2022. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 12 siang, satu unit alat berat jenis dikerahkan membongkar bak rendaman pengolahan emas. Para penambang pun pasrah menyaksikan tenda dan bak rendaman mereka dihancurkan. Salah seorang penambang yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak punya pekerjaan lain, hanya berharap dari aktivitas tambang tersebut. Diketahui ratusan personil gabungan yang terlibat pada giat itu, diantaranya 160 anggota Polres Pulau Buru, 10 anggota Koramil 1504 Wayapo, 20 anggota Kodim 1506. Baik, Tribuners, itulah cuplikan dari aksi ratusan bak rendaman di Sungai Anahoni di Gunung Botak yang dibongkar oleh aparat kepolisian. Dan selanjutnya ada penertiban Pasar Madika Ambon, petugas bongkar lapak pedagang. Nah,
Ini terjadi pada Selasa 2 Agustus 2022 lalu, di mana pemerintah Kota Ambon menertibkan pedagang di Pasar Mardika Ambon. Ini penertiban Pasar Mardika ini menyusul adanya keluhan dari para supir angkot karena di Pasar Mardika itu seringkali terjadi kemacetan. Kemacetan ini buntut dari adanya banyak sekali para pedagang yang berjualan di pinggir jalan hingga memakan badan jalan Pasar Mardika. Dan kemudian dari laporan tersebut dan dari pemerintah Kota Ambon menindaklanjutinya dengan menertibkan para pedagang ini. Nah, di aksi penertiban ini memang ditemukan banyak sekali para pedagang yang melawan. Misalkan hari ini ditertibkan, besoknya mereka jualan lagi. Nanti setelah lihat petugas datang dan mereka membersihkan lapak-lapak mereka, petugas pergi, mereka juga kembali lagi berjualan dan masih terjadi sampai hari ini, Tribuners. Baik, Tribuners, berikut cuplikannya. Penertiban Pasar Mardika Ambon, petugas bongkar lapak pedagang. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon menertibkan pedagang di Pasar Mardika Ambon Selasa 2 Agustus 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para petugas yang tergabung dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, Polri, dan lainnya mulai tiba di Pasar Mardika Ambon pukul 10 pagi. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Ambon, Fahmi Salatalohi, ikut turun tangan. Menggunakan megafon memberikan imbauan kepada para pedagang. Ia meminta agar para pedagang yang berjualan hingga memakan badan jalan untuk segera mengangkat barang dagangan mereka. Para pedagang diberi waktu 30 menit, jika belum diangkat maka dari petugas yang langsung akan melakukan penertiban. Mengingat banyaknya pedagang yang enggan memindahkan barang dagangan, petugas pun langsung beraksi. Petugas langsung mengangkat barang dagangan para pedagang, dilanjutkan dengan membongkar lapak-lapak yang masih berjejer di badan jalan. Payung-payung milik pedagang juga langsung ditutup petugas yang ada. Diketahui penertiban Pasar Mardika Ambon ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan yang ada di Kota Ambon. Yang jualan-jualan ikan yang sampai menyebabkan mobil tidak bisa lewat dengan pembukaan jalur pagar seng ini, tapi terus kita upayakan sampai tidak ada lagi para pedagang yang berjualan di sekitar situ. Nah, saya kira ini ada perkembangan yang baik karena koordinasi dari hari ulang tahun yang ke-76, masyarakat langsung diberi kejutan, diberi hadiah ya. Iya, hadiah, tapi hadiahnya Pilu. Membuat susah masyarakat ini. Iya, karena hadiahnya adalah naiknya harga BBM mulai dari Pertalite, Premium hingga solar. Ya, jadi pada September lalu pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak. Pemerintah memastikan soal naiknya harga BBM ini dari harga Pertalite yang harganya Rp7.650 menjadi Rp10.000. Kemudian harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.000. Ya, jadi kenaikan BBM ini juga tentu berdampak terhadap banyak aspek ya, misalnya untuk harga angkot sendiri juga akhirnya ikut naik, yang tadinya misalkan untuk angkot dari pasar ke Kebun Cengkeh yang tadinya bayar 3.000 sekarang jadi 5.000, 6.000 bahkan 6.000. Itu juga berkaitan dengan harga bahan pokok di pasaran karena untuk mobil yang membawa bahan-bahan pokok ini dari luar daerah ke Kota Ambon itu kan juga berdampak tuh. Karena biaya transportasinya mahal, akhirnya bahan pokok ini juga dijual mahal, ikut naik harganya. Dan memang hampir semua ini itu mengalami kenaikan harga, mulai dari makanan, mulai dari bangunan-bangunan juga, sampai harga pulsa pun tahun mengalami kenaikan harga. Iya, betul sekali. Iya, sudah 2 kali. BBM. Iya, kenaikan harga BBM.
Padahal namanya BBM subsidi, tapi justru malah makin memberatkan warga. Iya, jadi sama aja sih. Sebenarnya nggak usah pakai kata subsidi. Memang sangat disayangkan sekali, meskipun terhitungnya cuma 1.000-2.000 rupiah lagi, tapi itu Sangat terasa ya bagi iya. Bahkan ada satu menteri yang mengatakan kalau tidak masalah harga BBM naik. Memangnya semua orang punya gaji kan? Tidak. Ada yang juga bahkan harusnya pemerintah juga tahu kalau tidak semua orang itu kerja dapat uang setiap hari, dan juga kalau tidak semua orang itu meskipun sudah kerja pun dapat gaji sesuai dengan apa yang dikerjakan. Bahkan kadang-kadang apa yang sudah diatur di UMP, UMK itu tidak terrealisasi sama sekali. Dan tentu dengan adanya kenaikan BBM ini banyak sekali ada penolakan. Iya. Ya, kalau termasuk saya juga menolak. Waktu itu juga banyak sekali supir angkot waktu itu datang ke DPRD untuk penolakan terkait kebijakan itu. Namun lagi-lagi pemerintah Kota Ambon menjawab bahwa itu adalah keputusan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Ambon hanya menindaklanjuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, seperti itu. Dan ini pasti sangat berat sekali karena sebelum adanya kenaikan harga BBM, sebelumnya itu sudah ada kenaikan harga minyak goreng yang bahkan 1 liter itu bisa mencapai 30 ribuan. Untung sekarang sudah ada minyak goreng curah. Iya, jadi beban masyarakat juga sudah mulai berkurang. Tapi waktu itu minyak kelapa 1 liter di kisaran harga berapa ya? 30 ribuan ya waktu itu. Tapi sampai sekarang tuh kayak misalnya merek-merek minyak yang biasa kita pakai, kayak minyak Sonia, Bimoli dan lain sebagainya, itu harganya pun masih mahal, masih 20 ribu tuh termasuk mahal. Karena dulu biasanya kita cuma mau beli dengan harga 13 ribu. Jadi semua serba naik. Entah nanti ada kejutan apa lagi nih di 2023, apakah nanti harga BBM tambah naik lagi? Tapi semoga tidak ada ya, semoga tidak ada kenaikan lagi ya, cukup aja deh di 2022 ini, karena masyarakat juga sudah merasa sangat kesusahan nih dengan kenaikan baik BBM, minyak goreng dan lain sebagainya. BBM terus naik, bahan pokok terus naik, tapi ekonomi kita ya begini-begini. Iya, begini-begini saja. Tambah lagi dengan cuaca saat ini kan, pasokan makanan di pasaran, sayur-sayuran dan lain-lainnya kan juga semakin susah ya. Ini masyarakat juga sangat susah nih saat ini. Dan selain harganya naik, untuk BBM karena mahal, premium jadi 15.000. Bahkan di eceran kayak misalnya Pertalite yang naik cuma 10.000, di eceran jadi 15.000. Jadi 15.000, 20.000. Jadi kalau beli 1 botol itu isi di motor nggak kayak terasa karena mahal sekali ya. Bahkan ada juga masyarakat yang mengatakan kalau misalnya kalau isi bensin BBM yang sekarang ini justru cepat boros dan habis. Iya. Dan yang paling ini selain mahal, kemudian sudah makin mahal, di eceran juga makin mahal. Bahkan yang paling mirisnya itu lagi, para nelayan dilarang membeli bensin dengan jerigen. Padahal kalau menurut Maluku ini rata-rata mata pencarian dari warga di Maluku sendiri itu adalah menjadi nelayan ya. Kalau mau naik speed juga kan ada banyak speed, perahu, Johnson itu butuh BBM juga. Iya. Tapi BBM biasanya kan 1 jerigen dan sekarang sudah dilarang, dan itu bayangkan bagaimana susahnya mereka juga selain pengguna motor dan juga supir angkot misalnya. Para nelayan juga yang lebih sengsara karena memang sudah dilarang itu dan bahkan harus bawa surat. Dan kalaupun sudah bawa surat, di sana juga kadang-kadang ada juga yang tidak terima karena banyak yang belum mengerti. Ada juga lagi karena memang selain mahal, langka sekali sehingga ada banyak antrian di setiap SPBU. Itu mau di Ambon, di Masohi, di Namlea, semua ada antrian hampir tiap hari. Kalau kita lihat di samping kantor sini saja di SPBU Kebun Cengkeh, kalau antri misalnya dari jam 8 pagi bisa selesai jam 9. Dan itu juga menyebabkan kemacetan ya di sepanjang jalanan di sini. Oke, Tribuners, selanjutnya kita ke berita di bulan Oktober 2022 lalu. Ini ada berita mengejutkan juga nih, karena warga Kota Ambon yang mau pindahkan makam jenazah keluarganya dari TPU COVID-19 harus bayar 23 juta. Nah, ini salah satu warga yang mengalami hal tersebut yaitu Francisca Matulesi, yang ia sempat kaget ya mendengar biaya untuk pemindahan makam jenazah keluarganya dari TPU COVID-19 itu harus bayar 23 juta. Itu menurut dia angka tersebut sangat besar, dan
setelah kita konfirmasi ke dokter ahli forensik RSUD Haulusi sebagai pihak yang menangani proses pemindahan itu, ia memang membenarkan bahwa untuk pemindahan makam jenazah COVID-19 itu wajib bayar 23 juta. Nah, 23 juta ini diperuntukkan untuk apa? Untuk pembelian APBD, kemudian peti, peti jenazah, penyewaan ambulans, kemudian bayar para nakes, para relawan yang bertugas untuk mengangkat jenazah itu. Jadi para relawan ini dibayar satu orang 1 juta kalau nggak salah waktu itu bilangnya seperti itu, dan untuk proses pemindahan jenazah ini membutuhkan kurang lebih 10 relawan. Nah, jadi kalau 10 relawan ini 1 juta untuk satu orang, berarti 10 orang sudah 10 juta. Nah, ini kalau untuk persoalan APBD ini karena sudah tidak lagi ditanggung pemerintah ya, ini menurut dokter ahli forensik. Sudah tidak lagi ditanggung pemerintah, sehingga untuk warga yang mau memindahkan makam jenazah keluarganya harus sendiri yang menanggung membeli APBD yang akan dipakai untuk para nakes dalam proses pemindahan ini. Dan memang untuk kebijakan ini bukan hanya berlaku di Kota Ambon saja ya, ada juga di Manado, di Surabaya. Tapi untuk harganya memang sangat beda-beda ya. Kalau di luar daerah berapa? Kalau misalnya di Surabaya itu cuma 500 sampai 950 ribu. Nah itu yang membuat bingung kenapa di Ambon sampai dengan 23 juta. Iya, kita juga sudah pernah konfirmasi ke pihak pemerintah Kota Ambon dan mereka mengatakan bahwa proses pembayaran itu mereka tidak tahu menahu soal itu karena mereka hanya bertugas untuk menandatangani surat-surat pengajuan, misalnya keluarga siapa yang mau pindahkan jenazah itu mereka hanya menandatangani. Untuk proses pembayaran murni ke dokter ahli forensik yang bertugas seperti itu. Ya. Nah, Tribuners, berikut ini cuplikan curhatan Francisca Matulesi. Warga Ambon kaget harus bayar 23 juta untuk pindahkan jenazah keluarganya dari TPU COVID-19. Warga Kota Ambon berniat memindahkan makam jenazah keluarganya dari tempat pemakaman umum atau TPU COVID-19 yang berlokasi di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Seorang warga Kota Ambon, Francisca Matulesi, kepada tribunambon.com mengatakan niatnya untuk memindahkan makam jenazah ibunya ke halaman rumah di kawasan Karangpanjang sesuai dengan permintaan terakhir almarhum. Sebelumnya Matulesi telah meminta secara terbuka di sosial medianya agar pemerintah Kota Ambon memenuhi permintaan tersebut. Sebab seperti yang diketahuinya ada beberapa jenazah di TPU COVID-19 Hunut yang telah dipindahkan pihak keluarga lainnya. Mendengar jumlah uang yang harus disetor begitu besar, lantas Matulesi meminta kepada Pemkot Ambon untuk lebih transparan terkait persoalan tersebut. Pantauan tribunambon.com di TPU COVID-19 Hunut. Pukul 3 sore, setidaknya 4 makam yang tampak sudah dibongkar. Material beton makam-makam tersebut tampak berserakan di area TPU, sementara makam lainnya masih terlihat utuh. Hal itu juga yang memperkuat Matulesi untuk segera memindahkan makam ibunya ke pekarangan rumahnya. Oke, Tribuners, selain pemindahan makam jenazah dari TPU COVID-19 yang harus membayar 23 juta, ini ada berita mengejutkan lagi nih. Ini juga menghebohkan satu warga Indonesia dan termasuk Kota Ambon. Karena di seluruh apotek di Ambon dilarang jual obat sirup karena mengandung zat yang bisa mematikan anak. Nah, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Ambon melarang seluruh apotek maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya untuk menjual atau meresepkan obat dalam bentuk sirup ya. Dan hal itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Kesehatan RI kepada seluruh apotek di Indonesia untuk tidak sementara menjual obat sirup. Nah, larangan ini karena pada obat sirup diduga mengandung 3 zat yang bisa mematikan anak. Misalnya zat etilen glikol atau EG, diethylene glikol atau DEG, dan ethylene glikol butyl ether atau EGBE. Nah, dan respon di Kota Ambon sendiri seperti apa, Amah? Ya, nah karena memang pada saat itu ada 3 zat kandungan tadi itu disebut
bisa menyebabkan ginjal akut, Iya. kemudian kematian pada anak di bawah umur, tentu ini membuat para orang tua panik dan khawatir karena memang selama ini ketika anak demam misalnya, anak panas, pasti obat yang dikasih itu ya Obat sirup ya. Jadi pada saat itu apa ya, pertama dulu pada di apotek-apotek itu kan sudah ada pelarangan tidak dijual obat sama Iya. sekali. Ada bahkan terlihat di apotek itu beberapa orang tua datang ke apotek, bahkan mereka sendiri bingung, loh ini anak saya sakit, ya biasa minum obat grip A misalnya, lah sekarang sudah dilarang, jadi mau minum apa lagi? Itu pertama mereka bingung, kemudian juga pada saat mendengar ada ancaman di gagal ginjal dan juga kematian dini ini, kemudian orang tua malah tambah khawatir lagi. Iya. Dan memang untungnya tidak ada satu kasus di Ambon pun yang mengalami gangguan ginjal akut ini. Iya, tidak Untungnya ya. Dan tapi Dari meskipun tidak ada ya, dari Balai POM dan juga dari pemerintah harusnya lebih ketat lagi obat, karena tahu obat masuk sekarang bukan justru untuk setelah dikonsumsi baru ada pelarangan. Ini kan sangat-sangat tidak etis sekali, Iya. sama saja dengan membunuh warganya. mereka sendiri. juga sudah dari Dinkes maupun BPOM juga sudah melakukan razia di seluruh apotek di Ambon, kemudian juga ada di beberapa wilayah lainnya di Maluku seperti SBB juga termasuk ya dilakukan razia untuk tidak menjual obat-obat sirup seperti itu. Dan memang apalagi ini kan memang sudah di penghujung kasus COVID ini, orang sudah mulai sudah khawatir lagi dengan COVID, sudah mulai melepas masker, tapi lalu dikejutkan dengan hal ini. Sempat heboh lama juga selama seminggu full Iya. itu. Tapi untungnya juga karena memang dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak dinas kesehatan, mereka bergerak cepat untuk karena memang ada beberapa apotek yang masih menaruh Menjual obat dan juga obat, menjual iya. obat-obat cair itu, sehingga karena sudah tidak ada lagi karena ada razia dari pihak-pihak ini kemudian diturunkan. Dan sekarang pun memang dari BPOM sudah mengeluarkan hanya ada beberapa obat saja untungnya yang mengandung zat berbahaya itu. Nah, saya ingat juga waktu itu BPOM dan Dinkes juga waktu itu dipanggil ke DPRD, mereka membahas soal persoalan ini dan ada disisipkan beberapa persoalan lainnya seperti yang waktu itu Ama mungkin ingat soal ada produk-produk sampo yang katanya kalau dipakai bisa bikin kanker dan lain sebagainya, itu juga ikut dibahas di situ ya, karena dari DPRD juga meminta seharusnya BPOM dan Dinkes harus memberikan kepastian terkait dengan isu itu, apakah memang benar produk-produk yang dijual itu juga bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang intinya masyarakat juga harus tetap waspada apapun itu, jadi memang harus teliti baik-baik, harus baca dengan baik-baik, jangan asal sembarangan pakai. Iya, Karena lihat ada kandungannya ya di dalam produk-produk yang akan kita pakai. obat yang sudah resmi saja ada zat yang yang berbahaya, apalagi yang masih ilegal dan memang itu palsu. Ya. Dan memang sampai di bulan Oktober ini masih banyak sekali kasus-kasus yang membuat kita masih tetap sedih, belum ada bahagia-bahagia. Iya. Dia cuma yang kita tahu, Thomas Leombar sudah dipecat dari Polri. Oh, itu berita bahagia ya. Bahagia. Emang itu Masih baru dan semuanya rata-rata berita dari awal konflik. Iya, Kemudian juga ada juga kasus pembunuhan, konflik pelecehan. Ambon selama 2022 penuh dengan tiga ini, bentrok, kemudian ada pembunuhan, lalu ada perselingkuhan udah paksa itu sudah sering kali terjadi tuh. di Oktober dan sampai di bulan November juga nih Tribuners. Kalau kalian masih ingat, ini masih hangat-hangat, masih bulan kemarin. Bulan November itu ada lagi bentrok yang terjadi, ada di dua daerah sekaligus. Ini pertama ada yang terjadi di Stein Ambon, ada terlibat bentrok antar dua kelompok pemuda. Tidak perlu disebutkan. Iya. Ada kelompok pemuda ini bentrok di Stein yang mengakibatkan 2 orang terluka akibat terkena lemparan batu. Tak hanya itu, ada juga pangkalan ojek yang terbakar, iya. bahkan juga ada kafe-kafe, ada kafe yang ikut terbakar, hangus terbakar. Ada beberapa rumah juga ya yang ikut terdampak dari bentrok itu. Untuk kayak proses untuk
fasilitas-fasilitas yang terdampak dari konflik itu saat ini pemerintah Kota Ambon juga sementara melakukan proses pergantian kerugian untuk fasilitas-fasilitas yang terdampak. Untuk pangkalan ojek misalnya sekarang sudah dibangun kembali dan sudah proses untuk ojek seperti itu juga sudah mulai berjalan. Sementara untuk kayak kedai-kedai kopi itu sekarang juga sudah mulai beroperasi Dan sudah. memang kejadian bentrok yang terjadi pada 9 November 2022 ini cukup membuat tegang juga, bukan cuma warga di kawasan Stein saja, tapi hampir semua Kota Ambon. Karena memang berdekatan juga karena dari dua kelompok pemuda itu ada tersebar di mana-mana, sehingga sangat pada saat itu Takut sangat melebar sekali. kemana-mana bentrok di Stein itu ya. Sehingga memang pada saat itu banyak yang diturunkan untuk mengamankan kawasan Stein, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Iya. Termasuk Sampai sekarang pos penjagaan mereka juga masih ada ya di Iya. 3 pos penjagaan yang memang dibangun permanen karena memang sudah bentrok di kawasan sering kali Stein ini terjadi. sering kali terjadi. Kemarin juga bahkan juga pada saat konflik juga sudah langsung dilakukan rekonsiliasi antara dua tokoh pemuda. Kemudian melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, pemerintah setempat. Bahkan penjabat wali kota Ambon Langsung turun ya saat itu. Dan semoga tidak ada lagi. Dan seperti yang tadi sudah bilang, memang Ambon, Maluku tahun ini penuh dengan bentrok karena berselang 3 hari dari kejadian di Yayan Ambon ini kembali lagi bentrokan kembali pecah di Maluku Tenggara. Nah, bentrokan ini terjadi warga kedua desa saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan sejumlah warga dari kedua desa pun dilaporkan terluka. Ada juga sejumlah rumah yang terbakar. Kabid Humas Polda Maluku, Romo Hoirat, lalu kemudian membenarkan bentrokan antara warga ini. Tapi memang pada saat tidak lama setelah itu langsung situasinya kondusif, dan diketahui kalau tadi di Arbes itu bentroknya karena minuman keras awalnya, sedangkan di Maluku Tenggara ini bentrok yang terjadi itu karena sama juga di Pulau Haruku itu Soal karena tapal batas tanah ya. karena tapal batas tanah juga. Iya. Sama seperti di Pulau Haruku, di Maluku Tenggara ini banyak ada desas-desus, kemudian provokator yang menyebut kalau ini karena agama, ada bahkan yang menyebut juga ada rumah ibadah yang terbakar, padahal sebenarnya tidak sama ya. sekali. Sama-sama karena batas tanah dan tidak ada sama sekali rumah ibadah yang terbakar. Tapi memang persoalan tapal batas tanah ini memang sangat rawan menimbulkan konflik ya. Di Maluku. Memang itu harus butuh perhatian lebih dari pemerintah. Apalagi Maluku memang ya termasuk salah satu daerah yang sangat rawan, mulai dari Maluku yang paling sering terjadi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan juga di Kota Ambon ya. Kayaknya 3 wilayah ini sangat sering terjadi, hampir tiap tahun ada. Iya. Oke, Tribuners, kita ke penghujung tahun nih di bulan Desember. Ini ada euforia Piala Dunia 2022 di Kota Ambon. Akhirnya ada yang lagi. Ini karena euforia ya. Nah, ini ada fans Belanda, Brazil hingga Prancis ikut pawai rayakan kemenangan Argentina di juarai Piala Dunia 2022. Nah, ini timnas Argentina saat itu berhasil membawa pulang trofi Piala Dunia 2022 dan kemenangan itu diraih usai mengalahkan timnas Prancis ya pada laga final yang berlangsung di Lusail Iconic Stadium pada Minggu 18 Desember 2022. Nah, dalam kemenangan itu tampak tim La Albe Celeste kali ini kemenangan tim La Albe Celeste kali ini menjadi momen untuk pawai sportivitas. Nah, di mana semua pendukung sepak bola baik dari Belanda, Jerman, Amerika, Spanyol juga ikut meriahkan kemenangan dari tim La Albe Celeste ini, Tribuners. Iya. Kalau ini kemarin pendukung timnas Belanda bagaimana? Ketika Argentina menang. Iya, juga cukup senang sih karena memang benar ya untuk kemenangan Argentina kemarin menjadi kemenangan sportivitas untuk kita semua yang pecinta-pecinta bola seperti itu. Kan termasuk saya juga Belanda, saya juga ikut senang sih kalau Argentina bawa pulang piala itu. Tapi meskipun Meski saat itu juga padahal Argentina waktu itu sempat bertanding lawan Belanda. Nah, Belanda pulang ya karena Argentina, tapi nggak apa-apa kalau Belanda yang bawa pulang Piala Dunia kali ini kan oke lah, karena Messi kan juga kebetulan mau pensiun, jadi ya kita serahkan aja sih buat Messi.
Tribunasnya kita tahu bersama di Kota Ambon setiap ada gelaran Piala Dunia memang sangat ramai sekali. Apalagi Iya. dengan pendukung Belanda dan pendukung Kalau di Ambon itu ada 4 pendukung nih yang paling kuat, pendukung Belanda, Argentina, kemudian Brazil dan Jerman. Tapi Jerman memang kemarin nggak kelihatan karena belum pernah menang tandingan sih. Jadi yang kalau 3 pendukung dari timnas ini sudah menang, pasti jalanan Kota Ambon macet semua. Kalau pendukung Belanda rata-rata markas besarnya itu di kawasan Batu Gajah. Kemudian Argentina di Batu Merah, Brazil juga di Batu Merah sih, di kawasan Batu Merah, dan di Poca juga sama. Biasanya mereka melakukan konvoi di ujung Jembatan Merah Putih. Nah, saat itu juga polisi banyak yang menjaga, iya, memang mencegah adanya bentrok. Tapi memang ini patut diapresiasi meskipun membuat sangat macet sekali tiap tapi pagi. juga ada banyak sekali ya kejadian-kejadian kecelakaan saat pawai-pawai Iya. seperti itu. Tidak ada bentrok, tapi memang ada banyak sekali kejadian kecelakaan. Ada 10 kecelakaan, bahkan 1 orang meninggal dunia karena pawai euforia kemenangan sepak bola ini ya. Jangan lupa saat pawai kemenangan tim Belanda itu juga banyak sekali yang terekam kamera etle itu dan akhirnya tilang elektronik. Karena memang tidak pakai helm. Iya, dan tidak pakai sabuk pengaman, itu akhirnya mereka banyak sekali ditilang. Saat itu berapa, pokoknya ada tumpukan surat tilang itu setinggi kayak gini. Banyak sekali, 53 warga yang dapat surat cinta dari polisi. Iya. Nah, Tribuners sekarang juga apakah dapat surat cinta dari polisi karena pawai kemarin? Pasti ada yang nonton nih yang juga dapat surat cinta dari polisi. Nah, oke. Tapi memang intinya anggap saja sepak bola ini cukup ejek-ejeknya sudah berakhir dan mari kita bersaudara lagi seperti awal, tidak perlu lagi lalu tidak saling sapa. Kita juga senang sih akhirnya Piala Dunia sudah berakhir. Iya, gitu benar. Dan akhirnya setelah di penghujung tahun ini kita baru bisa ketawa bebas karena memang dari Januari sampai dengan November kemarin bahas-bahasnya ya itu selalu yang bentrok-bentrok, kemudian ada pelecehan-pelecehan juga pembunuhan. Nah ini Tapi ada juga nih berita pilu juga nih ada apa lagi? di penghujung Desember ini. Ada apa itu? Iya. Silakan. Ya memang kemarin memang ya kami juga turut berduka cita yang sangat mendalam kepada saudara kita di lorong tahu kawasan Pasar Mardika Kota Ambon. Ada kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat 9 Desember 2020. Hampir berapa ratus rumah yang terbakar, rumah, kos-kosan, Iya. dan kios-kios pun terbakar. Sangat besar sekali memang ya, sampai harus yang tinggal di pengungsian ada 900 lebih, hampir 1000. Iya, 313 kakak ya yang saat ini tinggal di pengungsian. Dan dari pemerintah Kota Ambon juga sudah meminta untuk para pengungsi yang awalnya kos di kawasan pabrik tahu untuk kalau bisa segera mandiri, supaya nanti kalau mereka harus mencari kos baru lagi, nanti pemerintah yang akan memfasilitasi untuk peralatan masak dan logistis. Yang penting mereka bisa mandiri. Jangan mandiri ini maksudnya jangan terlalu membebani pemerintah ya, seperti itu. Tapi ada baiknya ya, lebih bagus kalau misalnya Pemkot Ambon mau memberikan uang untuk bayar kos pertama. Iya, sebenarnya sih harusnya, karena mereka pada peristiwa kebakaran itu kan juga tidak tahu apa yang harta apa saja yang berhasil mereka bawa. Dan bicara soal Iya, dan kemudian dari hasil olah TKP sudah diketahui penyebab kebakarannya apa? Ya, dari Puslapor Polri yang sudah terjunkan dari Makassar, ini sampai sekarang juga belum diketahui apa penyebab kebakaran yang terjadi di lorong tahu Pasar Mardika ini ya. Semoga jangan sampai ya. Tapi kalau bicara berdasarkan info-info yang kami terima itu karena ada unsur kesengajaan sih, tapi ya belum tahu. Memang mending kami menunggu saja ya hasil resmi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Tapi semoga jangan sampai penyebab kebakaran di lorong tahu ini nasibnya sama dengan penyebab kebakaran di Suabali. Itu bulan apa ya, di Suabali yang juga besar. Karena sampai sekarang pun meskipun sudah diterjunkan Puslapor dari Makassar, tapi tidak diketahui apa penyebabnya.
Iya. Dan itu memang sangat disayangkan Tapi sekali. pemerintah juga kalau bisa terus memperhatikan para korban kebakaran karena waktu korban kebakaran di Ongkolyong juga katanya mau nanti dibangun rusun, tapi sampai saat ini padahal waktu itu sudah bilang sudah siap pembangunan, namun tiba-tiba bilang karena ada persoalan tanah dan lain sebagainya akhirnya rusun tidak bisa dibangun. Dan kira-kira nanti bagaimana dengan nasib dari para korban kebakaran di Lorong Tahu ini sendiri ya? Iya. Oke, dan ya Tribuners, itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi selama 2022. Tak terasa ini kita sudah hampir 1 jam lebih ya membahas. Kalau mau kita bahas semua peristiwa satu persatu setiap hari itu sangat banyak, bisa sampai 1 atau 2 hari karena memang ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di Kota Ambon. Baik, Tribuners, selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru ini kita semua bisa selalu diberikan kesehatan dan Kota Ambon bisa semakin baik, semakin maju. Dan Ya, Happy New Year Tribuners. Semoga berita-berita ke depan tahun depan di penghujung akhir tahun semoga kita berumur panjang pada seperti ini lagi ya. Berita-berita pilu, semoga saja ada banyak berita bahagia yang bisa kita dapat dan semoga hal-hal yang belum terselesaikan di tahun 2022 ini bisa terselesaikan ya. Di 2023. Baik. Oke, selamat Ya, tahun Happy baru. New Year. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.